Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan eksperimen pelemparan 2 koin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman. Saya Farid Rahman. Saya akan satu kelompok. Ya, langsung. Latar belakang. Mata kuliah pengantar teori peluang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang konsep peluang, eksperimen acak, perubahan acak, baik dalam konteks diskrit maupun kontinu. Salah satu metode yang digunakan untuk memahami konsep ini adalah dengan melakukan eksperimen pelemparan 2 koin. Eksperimen ini dipilih karena kesederhanaannya dan relevasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, pelemparan 2 koin ialah eksperimen yang sering terjadi dalam berbagai situasi untuk memutuskan pemilihan, permainan, dan banyak lagi kasusnya. Meskipun terlihat sederhana, pelemparan 2 koin membawa konsep dasar teori peluang. Oke, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, tugas yang sudah ditentukan dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut. 1. Definisikan eksperimen pelemparan 2 koin. 2. Definisikan apa yang dimaksud dengan ruang sampel pada pelemparan 2 koin. 3. Tentukan peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang contoh dan kaitan pada pelemparan 2 koin. 4. Hitung nilai peluang dari pelemparan 2 koin. 5. Definisikan peubah acak dari pelemparan 2 koin. 6. Hitung fungsi peluang dan fungsi distribusinya. 7. Hitung nilai mean dan variasi dari perubahan acak yang ditetapkan. Tujuan eksperimen. Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan eksperimen sebagai berikut. 1. Eksperimen pelemparan 2 koin akan memberikan pemahaman dasar konsep peluang, eksperimen acak, dan peubah acak. 2. Mahasiswa akan mampu menerapkan metode eksperimen yang relevan dalam konteks pelemparan 2 koin. Mahasiswa akan dapat mendefinisikan ruang sampel yang terkait dengan eksperimen pelemparan 2 koin. 4. Mahasiswa akan mampu menghitung peluang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam eksperimen pelemparan 2 koin. 5. Mahasiswa akan dapat mendefinisikan peubah acak dalam konteks pelemparan 2 koin dan memahami relevansinya. 6. Mahasiswa akan mampu menghitung fungsi peluang yang terkait dengan peubah acak dalam eksperimen pelemparan 2 koin. 7. Mahasiswa mampu menghitung nilai mean dan variasi yang terkait dengan eksperimen pelemparan 2 koin. Manfaat eksperimen. 1. Eksperimen pelemparan koin membantu mahasiswa memahami konsep besar peluang. 2. Melalui eksperimen pelemparan 2 koin, mahasiswa dapat menerapkan metode eksperimen yang relevan. 3. Mahasiswa akan dapat mendefinisikan ruang sampel dan memungkinkan menghitung peluang dari eksperimen pelemparan 2 koin. 4. Mahasiswa akan belajar tentang perubahan acak dan bagaimana menghitung fungsi peluang dari eksperimen pelemparan 2 koin. 5. Melalui eksperimen, akan dapat menghitung nilai mean dan variasi dari peubah acak yang terkait dengan pelemparan 2 koin. Definisi eksperimen pelemparan koin. Eksperimen pelemparan 2 koin adalah suatu percobaan atau pengamatan yang dilakukan secara bersamaan dengan melempar sebuah koin 2 kali. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengamati hasil yang mungkin terjadi ketika 2 koin dilempar secara bersamaan dan mengidentifikasi dan menganalisis kombinasi hasil yang diperoleh. Dalam percobaan ini, 2 koin digunakan dan setiap koin memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi muka atau disebut M dan sisi angka atau disebut A. Hasil dari eksperimen ini adalah kombinasi sisi muka atau angka dari kedua koin setelah pelemparan. Percobaan pelemparan 2 koin sering digunakan untuk mengilustrasikan probabilitas dasar dan konsep statistik serta memahami konsep dasar peluang. Definisi ruang sampel pelemparan koin. Ruang sampel atau sampel space dalam konteks eksperimen pelemparan koin adalah himpunan semua hasil yang mungkin dapat diperoleh dari eksperimen tersebut. Ruang sampel pelemparan 2 koin terdiri dari 4 elemen atau hasil yang mungkin, yaitu 1. Muka atau disebut MM. Kedua koin menunjukkan sisi muka. 2. Muka angka atau MA. Koin pertama menunjukkan sisi muka dan koin kedua menunjukkan sisi angka. 3. Angka muka atau AM. Koin pertama menunjukkan sisi angka dan koin kedua menunjukkan sisi muka. 4. Angka-angka atau AA. Kedua koin menunjukkan sisi angka. Jadi, ruang sampel pelemparan 2 koin terdiri dari 4 elemen dan setiap elemen mewakili satu kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam eksperimen. Peristiwa-peristiwa dan kaitan antar pelemparan 2 koin. Dalam pelemparan 2 koin terdapat peristiwa yang berkaitan satu sama lain, yaitu ketika dapat melihat hubungan antara peristiwa ini dan hasilnya,
probabilitas terjadi peristiwa apapun terkait dan beberapa sering peristiwa tersebut terjadi dalam sampel pelemparan 2 koin. Misalnya, dalam percobaan yang melibatkan pelemparan 2 koin yang adil atau koin kosong, peluang terjadi muka, muka, muka angka muka, dan angka-angka masing-masing adalah 1/4, karena ada 4 hasil pada ruang sampel. Menghitung nilai peluang dari peristiwa. Probabilitas MM, MA, AM, AA mempunyai rumus sama, yaitu jumlah cara terjadinya per jumlah hasil yang mungkin terjadi. Hanya ada satu cara terjadinya di setiap probabilitas. Jumlah hasil yang mungkin terjadi sama dengan 4. Karena ada 4 hasil yang mungkin terjadi dalam ruang sampel pelemparan 2 koin. Definisi peubah acak yang digunakan. Peubah acak adalah ukuran kuantitas yang memiliki perubahan nilai. Perubahan acak merupakan nilai numerik dari fenomena acak. Peubah acak variabel adalah fungsi yang menetapkan anggota ruang sampel ke bilangan real. Peubah acak terdiri dari peubah acak diskrit atau PAD dan peubah acak kontinu atau PAK. Peubah acak yang kami gunakan pada percobaan pelemparan 2 koin adalah peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit adalah peubah yang dihasilkan dari hasil menghitung fungsi peluang dan fungsi distribusi. Fungsi peluang. Fungsi peluang memiliki notasi sebagai berikut. Px dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X. Fungsi peluang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, 0 kurang dari sama dengan Px, kurang dari sama dengan 1. Kedua, Px sama dengan 1. Misalkan X menyatakan jumlah hasil pelemparan 2 koin, maka hasilnya seperti di tabel tersebut. Hasil dari X adalah MM, AM, MA, AA. Fungsi dari X, Px adalah MM sama dengan 1, AM sama dengan 2, MA sama dengan 3, AA sama dengan 4. Seperti tabel di bawah tersebut. Fungsi distribusi. Fungsi peluang memiliki notasi sebagai berikut. Fx dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan X sama dengan sigma XY kurang dari X PX. Fungsi dari X PX adalah seperti tabel di bawah. Kemudian F dalam kurung MM sama dengan PX kurang dari sama dengan MM sama dengan P dalam kurung X sama dengan MM sama dengan P dalam kurung MM sama dengan 1/4. FAM sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan AM sama dengan P dalam kurung X sama dengan MM ditambah P dalam kurung X sama dengan AM sama dengan PMM ditambah P dalam kurung AM. Hasil dari tersebut 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Menghitung nilai bilangan dan variasi dari perubahan. Nilai dari fungsi peluang dapat dihitung dengan rumus berikut. Lihat rumusnya adalah seperti itu. Jadi nilai mean dari pelemparan 2 koin adalah 5/2. Ini berarti rata-rata hasil dari pelemparan 2 koin adalah 5/2. Menghitung variasi pembacak. Variasi pembacak dari fungsi peluang dapat dihitung dengan rumus berikut yang tertera di dalam layar. Jadi ekspektasi atau mean dari X, dalam grup X adalah seperti berikut. Kesimpulannya, eksperimen pelemparan 2 koin telah membawa kita untuk mengamati hasil yang mungkin terjadi ketika 2 koin dilempar secara bersamaan. Dalam percobaan ini kita telah mengidentifikasi 4 kemungkinan kejadian, yaitu muka-muka, muka angka, angka-angka, dan angka-angka. Dengan menggunakan rumus probabilitas dasar, kami telah menghitung bahwa probabilitas masing-masing kejadian ini adalah 1/4. Percobaan ini juga telah mengilustrasikan konsep dasar probabilitas dalam konteks yang sederhana namun bermanfaat.
kita telah memahami bagaimana peluang terkait dengan hasil lemparan koin dan bagaimana kesetaraan di antara kejadian-kejadian dalam ruang sampel mempengaruhi probabilitas. Hasil percobaan ini menggarisbawahi pentingnya konsep probabilitas dalam memahami peluang dalam berbagai konteks, baik dalam statistika, teori probabilitas, maupun dalam situasi sehari-hari yang melibatkan unsur peluang. Saran. Yang pertama pastikan untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana eksperimen dilakukan, termasuk bagaimana koin dilempar, jumlah lemparan yang dilakukan, dan bagaimana data dikumpulkan. Hal ini memastikan bahwa eksperimen Anda dapat direplikasi oleh orang lain. Yang kedua, jika memungkinkan, lakukan analisis data yang lebih mendalam. Sebagai contoh, Anda dapat mencoba menghitung rata-rata standar, deviasi, atau menggambar grafik distribusi hasil lemparan. Hal ini akan menambah nilai untuk memahami hasil eksperimen. Yang ketiga, dalam situasi nyata, eksperimen pelemparan koin dapat digunakan sebagai ilustrasi untuk berbagai konsep dalam matematika, statistik, dan ilmu komputer. Ini dapat membantu dan praktisi memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.